Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kebenaran firman Tuhan, kunci mengalami mujizat Tuhan. Kita sudah masuk kepada bagian yang ketiga. Oleh karenanya saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyaksikan dan mendengarkan bagian pertama dan kedua untuk semakin memperlengkapi kita bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan bekerja dan berkarya, mempertontonkan, menyatakan mujizat dan kuasanya di masa lalu, Tuhan yang sama pula masih terus bekerja dan berkarya di masa kini dan juga untuk masa yang akan datang. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersemangat, tidak kuat dalam hidup, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kunci ketiga mengalami mujizat Tuhan. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2a. Demikianlah bunyinya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Saudaraku, saya akan ulangi fokus pembacaan kita sekaligus yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, bertitik tolak dari jawaban Elisa kepada janda ini. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti janda miskin ini, seringkali yang terjadi kita pun dibingungkan dengan apa yang tidak kita miliki. Dan tentunya oleh karena apa yang tidak kita miliki itulah yang seringkali membuat kita menjadi kecut, tawar hati, dan putus asa dalam kehidupan. Karena merindukan dan membutuhkan apa yang tidak kita miliki itulah seringkali membuat kita menjadi khawatir, cemas, dan takut dalam kehidupan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita fokus untuk mengarah kepada apa yang tidak kita miliki, sekaligus akan mengarahkan kita dalam ketidakteguhan dalam hidup. Artinya, kita akan dibawa ke dalam sebuah kelemahan dan kerapuhan. Karena kita berupaya untuk fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Firman Tuhan pada kesempatan ini ingin menegaskan dan mengingatkan kepada kita supaya kita dimampukan oleh Tuhan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam diri kita. Kita dimampukan, dibuka mata hati, mata rohani kita untuk melihat apa yang kita punya. Tentunya semua itu oleh karena dikaruniakan oleh Tuhan. Kita harus mampu untuk mengerti dan memahami bahwa sudah ada sesuatu yang dikaruniakan, dipercayakan, dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mulai bertitik tolak, fokus, diarahkan hati kita, pikiran kita, keyakinan kita, iman kita kepada apa yang kita miliki. Kalau kita fokus kepada apa yang kita miliki, apa yang sudah ada pada kita, maka sesungguhnya di sana paling tidak pertama-tama kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukan kekhawatiran, bukan ketawaran, bukan kecemasan, kekecewaan yang akan melingkupi kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita sadar betul bahwa memang sudah ada sesuatu yang Tuhan telah berikan dan karuniakan bagi kita. Oleh karenanya saudaraku,
Nabi Elisa mengarahkan janda miskin ini supaya imannya fokus kepada apa yang dia miliki. Bukan berarti mengandalkan atau membanggakan kekuatan, kehebatan, sama seperti janda ini, supaya dia bisa melihat bahwa memang Tuhan sebelumnya telah berbuat dalam hidupnya. Tuhan telah membuktikan kasih setia, kemurahan dan pemeliharaannya dengan satu bukti bahwa memang sudah ada sesuatu yang dimiliki oleh janda ini. Saya kasih tahu perspektif pandangan seperti ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita berkata kepada diri kita, memang Tuhan tidak mau tahu dengan saya, Tuhan tidak peduli dengan saya, Tuhan tidak pernah berbuat apa-apa kepada saya. Saya kasih tahu, yang pertama kita salah menilai Tuhan dalam konteks ini. Dan yang kedua, kita akan hidup dalam persungut-sungutan. Dan yang ketiga, kita akan sulit, sukar untuk melihat karya, kuasa, perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena kita melupakan segala berkat-berkat Tuhan, kebaikan pemeliharaan Tuhan di masa-masa sebelumnya dalam hidup kita. Itu sebabnya Nabi Elisa mengarahkan iman janda ini supaya fokus melihat tentang kebaikan Tuhan, bahwa ternyata ada sesuatu yang dia miliki, sekalipun kelihatannya itu tidak berarti atau tidak berguna, tidak akan mampu untuk menjadi jalan keluar atau solusi dari apa yang sedang diperhadapkan dalam hidupnya. Hutang yang sedang melilit kehidupan dari janda miskin ini, di mana dia tidak mampu membayarnya, dan kedua anaknya mau diambil untuk menjadi pengganti dari hutangnya, dijadikan sebagai budak oleh orang yang memiliki piutang. Memang kelihatannya tidak ada apa-apanya, tidak akan mungkin, mustahil apa yang dimiliki oleh janda ini menjadi solusi jalan keluar untuk pergumulan, kesulitan, dan permasalahan yang begitu berat dan besar yang sedang diperhadapkan dalam hidupnya. Yang ingin ditegaskan oleh Nabi Elisa kepada janda ini, jangan fokus kepada apa yang tidak engkau miliki, ibu, tapi fokuslah kepada apa yang ada padamu. Fokuslah kepada apa yang kau miliki, apa yang telah dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, Tuhan telah menempatkan sesuatu di dalam diri kita, Tuhan telah mengaruniakan sesuatu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, menjadi jalan berkat, jalan mujizat, jalan pertolongan, jalan kuasa Tuhan akan dipertontonkan dan nyatakan dalam hidup kita. Oleh karenanya, saya mau mengingatkan kepada saudara kita saat ini, jangan pernah menganggap remeh, menganggap hina, menganggap rendah, memandang sebelah mata apa yang telah Tuhan karuniakan, Tuhan berikan, yang menjadi apa yang dipercayakan dalam hidup kita. Ini sangat penting. Saya ambil contoh yang lain. Satu ketika Yesus mengajar orang banyak di tempat yang sunyi, sudah 3 hari 3 malam. Ada banyak orang yang datang berjubel, berbondong-bondong mendengarkan pengajarannya. Saudaraku, oleh karena tempat itu tempat yang sunyi, dan mereka sudah tekun dan setia terus untuk mengikuti Yesus, mendengarkan pengajarannya, maka mereka pun kehabisan bekal. Ketika mereka kehabisan bekal, saudaraku, ini saya sedang bercerita tentang 5.000 orang, belum termasuk perempuan, anak-anak yang nanti sisa 12 bakul penuh. Saudaraku, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Maka murid-muridnya menjawab, bagaimana mungkin di tempat yang sunyi seperti ini kita dapat membeli roti untuk 5.000 orang, belum termasuk perempuan, anak-anak. Yesus mengatakan, memerintahkan kamu harus memberi mereka makan, bukan berarti Yesus tidak tahu apa yang harus diperbuat. Karena Yesus selalu tahu apa yang harus diperbuat. Yesus tahu jalannya, Yesus tahu solusi penyelesaian dalam permasalahan yang sedang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Seorang bernama Andreas, yang adalah saudara dari Simon Petrus, berkata, Guru atau Tuhan, di sini ada seorang anak yang membawa 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Memang sih, Andreas berkata, tetapi apalah gunanya ini? Tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan 5.000 orang, belum termasuk perempuan, anak-anak. Boleh diperkirakan kurang lebih 15.000 orang. Tidak mungkin. Tidak ada apa-apanya.
Tapi saya mau kasih tahu, Yesus tidak pernah melecehkan, meremehkan, memandang sebelah mata, menghina dan merendahkan sesuatu yang kecil. Bukankah bibit yang kecil ketika ditanam menjadi kecampak akhirnya bertumbuh semakin besar, akhirnya berbuah. Memang itu prinsip cara kerja Tuhan. Dimulai dari apa yang kecil menjadi besar. Dimulai dari apa yang ada pada kita. Yesus pun berkata, mana 5 ketul roti 2 ekor ikan itu? Silahkan mereka duduk di rumput, berkelompok-kelompok. Dan Yesus pun mengambil 5 ketul roti 2 ekor ikan. Dia mengangkat kepada Bapa. Akhirnya apa? 5 ketul roti 2 ekor ikan. Cukup untuk dinikmati 5.000 orang, belum termasuk perempuan, anak-anak. Dan sisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 5 ketul roti 2 ekor ikan. Kalau misalnya contoh ini, mereka tidak berkata demikian. Tidak akan terjadi mujizat kuasa pelipat gandaan yang sangat dahsyat luar biasa. Yang bisa memberikan berkat makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan, anak-anak. Kalau itu dilecehkan, diremehkan 5 ketul roti 2 ekor ikan. Saya mau kasih tahu kepada kita Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengimpikan hal-hal yang besar dari luar sana, dari apa yang tidak kita miliki. Tapi seringkali kita tertutup mata hati, mata rohani kita. Tidak terbuka, tidak kita mengerti bahwa ternyata jalan berkat, jalan mujizat, jalan pelipat gandaan, jalan perbuatan Allah yang besar bisa dimulai dari apa yang ada pada kita. Karena itu saya mau mengingatkan setiap kita saat ini. Syukurilah, berterima kasihlah kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Bahkan mungkin itu sangat kecil, bisa dihina, dipandang rendah, dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitar kita. Katakan kepada Tuhan saat ini, Tuhan, aku bersyukur aku masih memiliki ini. Dan aku percaya Engkau punya kuasa, punya cara untuk saya bisa melihat kasih, kuasa, mujizat, perbuatan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita pikirkan bersama. Langkah awal mujizat terjadi dalam hidup kita. Seringkali jalan-jalannya tidak terpikirkan oleh kita. Ternyata dimulai dari apa yang ada pada kita. Dimulai dari apa yang telah Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari saat ini jangan pernah lecehkan dan remehkan, pandang sebelah mata, hina dan rendahkan apa yang telah Tuhan karuniakan bagi kita. Ucapkanlah syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan apa yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Jadi kunci ketika mengalami mujizat Tuhan itu dimulai dari apa yang ada pada kita, atau dimulai dari apa yang kita miliki. Saudaraku, mari tekunilah dengan apa yang kita miliki. Percayailah Tuhan bekerja dari hal-hal yang kecil bisa menjadi besar. Dari hal-hal yang kita miliki, sekalipun kelihatannya tidak berdaya untuk mengatasi persoalan kita, mari tetaplah melangkah, tetap pandang Tuhan, tetap mempercayai Tuhan, tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dari apa yang tidak mungkin menurut kita, itu mungkin bagi Tuhan, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Ketika kita izinkan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa itu bekerja di dalam dan melalui hidup kita, bahkan melalui hal kecil sekalipun dari apa yang kita miliki dalam hidup kita. Kalau janda miskin ini ditolong oleh Tuhan dengan apa yang ada padanya, maka saudara dan saya, di mana kita meyakini Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang selama-lamanya, Tuhan pun sanggup menolong Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kesulitan, kondisi keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Mari lihatlah apa yang kita miliki. Jangan selalu fokus dengan apa yang tidak kita miliki, karena hal itu membawa kita kecuali dan tawar hati. Tapi ketika kita fokus mengarahkan pandangan kita, mengarahkan iman kita dengan apa kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan nikmati dalam hidup kita, dari sana akan muncul ucapan syukur, dari sana akan muncul kekuatan, dari sana akan muncul kemenangan, bahkan jalan terbuka awal yang sangat baik, di mana Tuhan akan mempertontonkan, menyatakan mujizat dan kuasanya dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Nantikan bagian yang keempat, kelima, keenam,
kunci mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang praktis sederhana ini akan makin mengarahkan kita untuk tetap mempercayai Tuhan dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami untuk mensyukuri akan apa yang kami miliki, yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami, sehingga bukan persungut-sungutan perbantahan yang berkembang, tetapi kami boleh melihat bahwa ternyata dengan apa yang kami miliki, itu adalah awal daripada mujizat kuasa Tuhan dikerjakan dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang membukakan mata hati, mata rohani kami untuk menangkap kesan Tuhan pada saat ini, sehingga kami tidak lemah dan putus asa, kecewa dalam hidup, tapi kami boleh berkemenangan dan memiliki kekuatan di dalam mengiring, mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Berkati perjalanan hidup kami hari ini, jauhkan kami dari kecelakaan, jahat apapun, biarlah roh jiwa tubuh kami dipelihara Bapa dengan sempurna. Apapun yang kami lakukan, kemana kami melangkah, di mana kami berada, biarlah kami melakukan kehendak Tuhan dan pemeliharaan pun nyata di dalamnya. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam dan demi nama Yesus berdoa. Amin.